pasti dari kemarin itu ya, setelah Lia dan keluarga mendapatkan surat sebagai tersangka, klien kami memang mengalami shock itu yang pertama. Tanggal 23 September 2020 kemungkinan kita akan hadir bersama Lia, dan juga kita sudah siapkan bukti-bukti yang bisa untuk mendukung apa yang kita sampaikan kemarin, bahwasanya Lia tidak mempunyai niat. Artinya niatnya tidak ada untuk menghina atau memfitnah seseorang. Jadi kemungkinan tanggal 23 kita sudah siapkan untuk bukti-bukti, nanti kita sampaikan dulu ke penyidik semuanya, baru kemungkinan bisa kita nanti konversi selanjutnya, seperti itu. Pak, terakhir kondisi Lia begitu mengetahui hal ini gimana, Pak? Ya, yang pasti dari kemarin itu ya, setelah Lia dan keluarga mendapatkan surat sebagai tersangka, klien kami memang mengalami shock itu yang pertama. Itu udah pasti, namanya wanita ya, tersangka orang kan pasti kena perspektifnya, oh ini penahanan gitu loh. Nah, setelah ketemu kita sebagai kuasa hukum dan teman-teman, kita jabarkan, akhirnya kondisi Lia mulai membaik. Ya, psikisnya mulai membaik, dan beliau juga serahkan penuh ke kuasa hukumnya, seperti itu kira-kira. Sampai dia menutup diri atau gimana, Pak? Dia nggak menutup diri, cuma ya agak mengalami sedikit down lah gitu loh. Nah, sedikit agak terguncang ya, ada rasa kecemasan. Ya, namanya juga mungkin orang belum pernah mengalami yang namanya tindakan suatu pidana, apalagi naik langsung tersangka begitu ya. Ya kita pasti manusiawi pasti seperti itu. Ya. Tapi upaya mediasi tadi ya, datangnya dari pihak pengadilan atau memang dari dia yang menginginkan adanya mediasi itu, Pak? Ya, jadi gini, untuk mediasi itu saya sendiri kami tadi sepakat bagaimana kita supaya permasalahan ini nggak nyampe ke pengadilan ya. Kalau bisa diselesaikan di tingkat kepolisian, kami juga menghargai tingkat kepolisian penyidikan. Ya, kita berupaya yang terbaik, karena antara pelapor dan terlapor itu kan sama-sama public figure, sama-sama di bidang seni ya. Saya juga merasa juga mungkin juga pelapor juga tidak menginginkan sampai perkara ini sampai ke pengadilan, kurang lebih seperti itu. Bang, yang Mas sebutkan kemarin kan Abang kan menyebut katanya Abang tidak Lia itu tidak bermaksud menyerang kehormatan atau nama baik saat ini. Itu bisa dijelaskan nggak, Bang? Ya gini, memang dari awal, dari pertama kali pemeriksaan kita dampingin, memang kan talk show itu kan di stasiun TV itu kan ada hostnya ya. Yeah. Host itu kan memberikan pertanyaan. Yeah. Ya mungkin ini namanya di TV kan spontan. Ya, memang masalah itu semua itu awalnya dari ya sebab dan akibat, ada pembicaraan, ada jawaban. Nah, Lia sendiri juga berapa kali ngomong sama kami, Bang Leo, saya tidak pernah mau menyerang kehormatan seseorang. Tapi saya dipanggil di acara tersebut, ya saya jawab spontan saja. Tidak ada niat gitu loh. Tidak ada niat saya menyerang seseorang. Nah, kalau saya pun menyerang seseorang, apa untungnya buat saya katanya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Gitu loh. Makanya kami dari kuasa hukum, kantor hukum Leon Aga, rekan saya dan Arnold dan ini, kami semangat untuk membela kepentingan klien kami, karena dari awal saya tahu karakter Lia tidak pernah menyerang kehormatan seseorang, seperti itu kurang lebih. Lihat ada jalur keluarga juga nggak sih secara personal antara Lia dan Syahrini sendiri? Jadi pada saat pemanggilan kedua yang kemarin ya, yang kita press conference itu kan kami kan sudah membuka diri. Sampai saat ini kami tidak pernah dihubungi sama pengacara dari pelapor. Lia sendiri juga dengan kuasa hukumnya kami selalu terbuka. Kalaupun memang Lia harus, ya mungkin ada sedikit kesilapan ataupun apa, ya tidak tertutup diri juga untuk meminta maaf seperti yang kata rekan saya Arnold tadi. Jadi artis apa klien kami itu win-win solusi aja yang terbaik gitu loh. Nggak ada niatnya untuk menyerang orang, itu tidak ada seperti itu. Bang, tapi dikabarkan posisi Lia pada saat ini sakit, benar nggak sih, Bang? Ya, kalau menurut saya sakit, mungkin sakit seperti ya mungkin agak tegang saja. Tapi kalau kondisi fisiknya ya masih fine-fine saja. Tapi mungkin pikirannya ya orang yang namanya mengalami pemberitaan ya, tersangka, mungkin juga ada mungkin dia ketemu orang terus dia jabarkan, oh hati-hati lo, kamu bakal tersangka, bakal kamu tahan, dia pasti shock. Makanya saya bilang sama klien saya, jangan pernah berhubungan dengan orang, percayakan ke kantor hukum Leon Aga.